Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Ibu bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih di surah Al-Baqarah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat ke-40 dan 41 Bapak Ibu ya. Setelah pada ayat yang ke-30 sampai dengan 38 kita mengkaji tentang Nabi Adam alaihissalam dengan berbagai macam informasi yang Allah berikan kepada kita, termasuk peristiwa-peristiwa yang telah dilalui oleh Nabi Adam dan ibroh-ibroh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka mulai ayat yang ke-40 ini kita akan mengkaji salah satu dari keturunan beliau dari Bani Adam, yaitu Bani Israil. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Israil adalah nama lain yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan Israil ini artinya adalah hamba Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab sama dengan Abdullah. Ini nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Allah SWT menyeru mereka di dalam ayat yang ke-40. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, wahai anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan kalau dirunut ke atas, Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau dirunut terus ke atas, ya nanti sampainya kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi satu garis keturunan dengan seluruh bangsa manusia, karena kakek moyang kita adalah satu, nenek moyang kita juga satu. Sebab Allah menciptakan manusia pertama Nabi Adam, kemudian menciptakan wanita pertama dari bagian tubuh Nabi Adam adalah istrinya Ibu Hawa. Allah menyeru orang-orang Bani Israil ini untuk apa? Yang pertama kata Allah, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku anugerahkan atas kalian. Nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada orang-orang Israel ini? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-20, Allah SWT menyampaikan kepada kita
ucapan Nabi Musa alaihissalam yang disampaikan kepada orang-orang Israel. Ya bani wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum ij'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru, wahai kaumku, ingatlah oleh kalian nikmatallahi alaikum, nikmat-nikmat Allah atas kalian. Apa saja nikmat itu? Ij'ala fikum anbiya'a, ketika Allah telah menjadikan untuk kalian banyak nabi. Dari keturunan Nabi Yakub ada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ke bawahnya ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa alaihissalam. Ini merupakan para nabi yang Allah pilih dari Bani Israel. Dan anugerah ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Karena pemilihan seseorang menjadi nabi adalah anugerah yang Allah berikan tidak kepada semua orang. Tidak Allah berikan kepada semua bangsa. Berbeda dengan anugerah-anugerah yang lain seperti harta misalnya. Tiap bangsa ada yang Allah berikan anugerah berupa harta. Ilmu, tiap bangsa ada orang yang Allah berikan anugerah berupa ilmu. Tapi kenabian tidak semua bangsa Allah berikan. Kemudian yang kedua, wa ja'alakum muluka, Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang Israel kerajaan. Dalam Al-Quran kita bisa baca 2 orang kisah raja yang solih dan 2 orang kisah raja yang durhaka. 2 orang kisah raja yang solih ada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan beliau adalah bagian keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud, dan Nabi Daud adalah bagian dari orang-orang Israel, Bani Israel. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, dan Allah menganugerahkan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang juga luar biasa. Luas kekuasaannya, juga diberikan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang Bapak Ibu tentu sudah pernah membaca atau mendengar sejarahnya. Kemudian Nabi Musa juga mengingatkan kepada orang-orang Israel, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Allah memberikan kepada kalian apa-apa yang tidak Allah berikan kepada seorang pun di seluruh alam semesta ini. Termasuk apa? Termasuk anugerah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ketika orang-orang Israel tinggal di Mesir, di bawah penindasan Fir'aun, kemudian Allah kirim Nabi Musa. Allah menyelamatkan orang-orang Israel, menyeberangkan mereka di Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun yang mengejarnya. Ini kan anugerah yang juga luar biasa. Setelah lolos dari kejaran Fir'aun sampai di seberang Laut Merah, Allah memberikan mereka makanan yang tidak usah mereka cari. Di ayat Al-Baqarah nanti kita akan jumpai ayatnya ketika Allah menyampaikan, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami telah menaungi orang-orang Israel dengan awan. Jadi ketika mereka berjalan di atas padang pasir, awan-awan itu berarak di atas mereka sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Ini anugerah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian mereka diberikan makanan dari manna dan salwa. Salwa itu sejenis burung puyuh, kalau manna sejenis madu. Ketika mereka ingin minum, Allah berikan minuman kepada mereka. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul batu, kemudian Allah alirkan dari batu itu air yang mengalir dengan 12 mata air. Tiap-tiap nakib dari mereka itu tahu di mana bagian mereka masing-masing. Ini oleh Allah diingatkan kepada anak keturunan Bani Israel yang tinggal di Madinah bertemu dengan Rasulullah.
Jadi ayat ini kan Allah menyampaikan, wahai keturunan Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian dan kepada nenek moyang kalian. Bahasa sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau ada anak dari orang yang alim, maka orang yang mengingatkan anak tersebut akan bilang begini, wahai anak orang yang alim, cari ilmulah. Jadi mengingatkan akan orang-orang pendahulunya yang juga berilmu. Atau ketika ada orang yang anak keturunan orang-orang yang dermawan, kita akan katakan, wahai anak orang yang dermawan, berdermalah. Wahai anak orang yang soleh, jadilah orang yang soleh. Wahai Bani Israel, anak keturunan Nabi Yakub adalah orang yang soleh, maka kalian juga hendaknya meniru mereka jadi orang-orang yang soleh. Ini adalah seruan yang disampaikan oleh Allah untuk menggugah perasaan orang-orang Israel yang mendapati ayat ini ketika ayat ini turun di Madinah. Dan ini berlaku sampai sekarang. Kemudian yang kedua, setelah Allah SWT menyampaikan seruan agar mereka mengingat nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka, Allah minta kepada mereka untuk memenuhi janji. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah oleh kalian janji-janji kalian kepadaku. Apa janji yang telah disampaikan oleh Bani Israel kepada Allah? Kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-12. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Walaqad, dan sungguh, akhadallahu, Allah telah mengambil mitsaqa bani Israila, perjanjian dengan Bani Israel. Ini perjanjian yang sudah Allah buat dengan Bani Israel ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Wa ba'asna minhum musnai asyara naqiba, ketika Allah memilih di antara mereka 12 orang nakib. Wa qala Allahu, dan Allah telah berfirman, inni, sesungguhnya, ma'akum, aku akan senantiasa bersama kalian, kata Allah. Tapi Allah mengajukan syarat kepada orang-orang Israel. Ini perjanjiannya. Jadi perjanjian orang-orang Israel sebelum mereka sampai ke Madinah di era Rasulullah itu sudah terikat perjanjian dengan Allah. Maka Allah ingatkan anak keturunannya, nenek moyang kalian dulu sudah berjanji kepada Allah untuk melaksanakan beberapa hal. Maka kalian sebagai keturunannya punya kewajiban yang sama. Karena perjanjiannya ini berlaku terus-menerus, tidak ada jeda waktunya, tidak ada rentang waktunya. Apa yang telah Allah janjikan kepada mereka dan mereka menyetujui. La in aqamtumus sholata, ini Allah akan senantiasa bersama mereka kalau mereka memenuhi janji. Yang pertama, sungguh jika kalian mendirikan sholat. Dan sholat ini juga merupakan bagian dari syariat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Al-Quran surah Toha ayat 14. Ketika Allah menyampaikan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi orang-orang Israel juga terkena kewajiban sholat sebagaimana kita sekarang ini. Wa ataitumus zakata, kalian menunaikan zakat, sama. Allah memberikan syariat zakat kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan Bani Israel ini bagian dari umatnya Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, wa amantum birusuli, kalian beriman kepada utusanku. Dan melalui ayat yang ke-40 Allah mengingatkan
Salah satu perjanjian orang-orang Israel kepada Allah adalah mengimani utusan Allah, dan Allah telah mengutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingatkan, nenek moyang kalian sudah janji kalau datang utusan Allah kalian akan beriman, maka saat inilah kalian hendaknya beriman. Apalagi tentang ciri-ciri karakter Nabi Muhammad sudah Allah sampaikan di dalam kitab Taurat, sudah Allah sampaikan dalam kitab Injil. Sehingga seperti yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Salam, putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika bertemu dengan Rasulullah, dia langsung mengenali Rasul. Karena saking jelasnya ciri-ciri yang digambarkan oleh Allah tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat. Makanya Abdullah bin Salam termasuk golongan Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Kemudian yang keempat apa? Wa azartumuhum. Allah akan menolong kalian orang-orang Israel jika kalian mau menolong Rasul. Ketika Rasulullah masih hidup, pertolongannya bisa dilakukan dalam bentuk fisik, melindungi beliau, menjaga beliau, kemudian mentaati apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau perintahkan. Wa aqratumullaha qardun hasana, dan kalian memberikan pinjaman yang terbaik dalam arti berinfak. Kalau zakat tadi mengeluarkan harta dalam bentuk yang khusus, kalau infak mengeluarkan harta dalam bentuk yang umum. Ini 5 hal yang Allah sampaikan kepada Bani Israel setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Kemudian Allah menyampaikan kalau mereka memenuhi janjinya kepada Allah, maka Allah pun akan memenuhi janji kepada mereka. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Kembali kepada Al-Maidah 12, kata Allah, inni ma'akum. Yang pertama, Allah akan senantiasa membersamai mereka. Dan ayat ini, Ibu Bapak, meskipun Allah menyeru kepada orang-orang Israel, tapi ayat ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita ingin senantiasa dibersamai oleh Allah, maka kita pun harus melaksanakan apa yang Allah inginkan. Di Al-Maidah tadi ada 5 syarat yang Allah ajukan kalau kita ingin senantiasa dibersamai oleh Allah. Jadi ayat-ayat ini tidak hanya menceritakan peristiwa yang telah terjadi, tetapi ada perintah yang harus kita taati, ada pelajaran yang harus kita ambil. Apa saja tadi yang 5 hal tadi? Yang pertama, orang akan senantiasa dibersamai oleh Allah jika dia mau mendirikan sholat. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, mengimani Rasul. Yang keempat, menolong Rasul. Dan yang kelima, berinfak. Ini 5 langkah yang kita tempuh kalau kita ingin senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan memenuhi janjinya kepada orang-orang yang memenuhi janji kepada Allah. Tentu Allah akan memberikan balasan yang sangat besar, yang Allah janjikan di banyak ayat. Misalnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ada jannah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang paling luar biasa adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan memberikan anugerah berupa keriduan kepada orang-orang yang mentaati Allah. Di ayat yang ke-40 Allah menyampaikan wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian tunduk. Ini orang-orang Israel diminta tunduk kepada Allah, kita pun sama. Hendaknya kepada Allah kita itu tunduk. Kenapa hanya kepada Allah kita itu tunduk? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini,
karena Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, karena Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Gambaran sederhana begini, ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan, diberikan gaji bulanan, diberikan fasilitas rumah, diberikan fasilitas kendaraan. Ketika pimpinan perusahaannya membutuhkan orang tersebut, kapanpun waktunya, maka dia akan mentaati panggilan pimpinan perusahaannya. Karena apa? Merasa yang dia nikmati, rumahnya dengan segala isinya, kendaraannya, gajinya diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kalau suatu saat pimpinan perusahaan memanggil dia, kemudian dia tidak datang, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Diberikan banyak kemudahan, diberikan banyak kebaikan, kok dipanggil pimpinan tidak datang. Ini manusia dengan manusia, Bapak Ibu. Apalagi dengan Allah SWT, yang kebaikan Allah, anugerah Allah tanpa henti. Karena kalau sudah berhenti, ya selesailah kehidupan kita. Banyak nikmat Allah yang tidak kita sadari. Apa misalnya? Bernafas, itu kan nikmat yang sering tidak kita sadari. Kadang-kadang yang disadari kalau dapat nikmat berupa duit. Jadi kalau tidak punya nikmat berupa duit, kayaknya belum dapat rezeki, padahal masih bisa bernapas, masih sehat, jantung masih berdetak, aliran darah masih mengalir. Ini kan nikmat yang sangat luar biasa. Jadi ketika Allah memanggil kita, maka sudah selayaknya kita mendatangi panggilan itu dan tunduk sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini ayat yang ke-40. Kemudian ayat yang ke-41, Allah mengingatkan orang-orang Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan. Apa? Al-Quran. Jadi Allah menyuruh orang-orang Israel yang tinggal di Madinah untuk mengimani Al-Quran. Sebab apa? Kalau mereka mengaku mengimani Allah, maka mereka pun akan mengaku akan mengikuti firman-firman Allah. Ini kan bisa digambarkan dengan keadaan kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang sakit, kemudian datang ke dokter, dia menyampaikan keluhan penyakit-penyakitnya. Setelah itu dokter menyampaikan pesan-pesan dan larangan-larangan. Pesannya apa misalnya? Bapak sakitnya ini, obatnya ini. Kemudian dituliskan resepnya. Ada aturan-aturan di situ yang harus diikuti. Kemudian pantangannya disebutkan juga. Lah, karena pasien ini percaya dengan dokter, maka dia pun percaya dengan nasihat-nasihatnya. Pulang obatnya ditebus dulu di apotek, resepnya ditebus dulu, kemudian sampai ke rumah obatnya diminum sesuai dengan aturannya. Tidak lupa dia bermohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kesembuhan. Ketika Allah mengabulkan, maka atas sebab berobat, atas sebab ketemu dokter, atas sebab melaksanakan yang dokter sampaikan, Allah memberikan kesembuhan. Kenapa pasien mau melaksanakan ini? Karena dia percaya dengan dokter itu, atas keilmuan yang Allah berikan kepada dokter itu. Ini sebagai gambaran orang yang mengaku percaya kepada Allah, orang yang mengaku mengimani Allah, maka dia pun harus melaksanakan apa yang Allah firmankan. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang Allah titipkan kepada malaikat Jibril, oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Maka orang Israel oleh Allah diingatkan, kalau kamu mengaku beriman kepada Allah, ikuti Al-Quran. Dan ini pun berlaku bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun harus mengimani Al-Quran.
Dan mengimani Al-Quran caranya bagaimana? Lihat kembali Al-Baqarah ayat 285. Orang yang mengimani Al-Quran ketika Al-Quran itu datang, maka jawabannya adalah wa qalu sami'na wa ata'na. Ini kalau kita mengimani Al-Quran. Qurannya datang, kita sambut, kita dengarkan, kemudian kita taati. Ketaatannya apa? Berupa praktik apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ayat ini mengingatkan orang Israel, berimanlah kepada apa yang aku turunkan berupa Al-Quran, maka kita pun akan mengimani Al-Quran. Kemudian Allah mengingatkan mereka, wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali mengkafiri Al-Quran. Apa sebabnya diingatkan seperti ini? Karena Al-Quran itu, kata Allah, musaddiqal lima ma'akum. Isi Al-Quran membenarkan ajaran-ajaran Allah yang telah Allah kirimkan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat. Jadi ada satu keserasian, ada satu kesinambungan ajaran para Nabi dan Rasul itu. Makanya ketika orang-orang Israel kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu kan terasa aneh. Sebab mereka dulu ketika nabinya belum datang pernah mengatakan kepada orang-orang Madinah, nanti ketika ada Rasul terakhir, mereka akan mengimani Rasul itu. Tapi ketika Rasulnya datang, kemudian mereka banyak yang tidak mengimani. Apa sebabnya? Hasadam min indi anfusihim. Ada kedengkian di dalam hati mereka. Kemudian Allah menyampaikan, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan kalian tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jangan sampai meninggalkan Al-Quran, tidak mengimaninya hanya karena untuk mendapatkan keduniaan. Wa iyaya fattakun, dan hanya kepadaku seharusnya kalian bertakwa. Ini Al-Baqarah 40-41, Bapak Ibu. Sebagai simpulan dari ayat ini, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa mengingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang senantiasa mengingat nikmat Allah, dia akan lebih mudah bersyukur. Akan muncul perasaan tahu diri. Kemudian yang kedua, di ayat ini kita diingatkan juga oleh Allah untuk jadi orang yang memenuhi janji. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau sudah berjanji harus dipenuhi. Apalagi Rasulullah pernah mengingatkan bahwa salah satu dari tanda orang munafik adalah ketika berjanji dia mengingkari. Jadi penuhi janji. Kemudian yang ketiga, dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah untuk senantiasa tunduk kepada Allah. Tunduk itu ya berarti diwujudkan dengan sikap taat. Bahasa Jawanya nurut begitu. Jadi apapun yang Allah perintahkan pada kita, kita akan mentaatinya dengan penuh kerelaan. Yang keempat, dari dua ayat ini kita diingatkan oleh Allah untuk mengimani Al-Quran. Maka langkahnya baca Al-Quran, baca tarjamahnya, baca tafsirnya, dipahami isinya, diyakini kebenarannya, diamalkan dan didakwahkan. Kalau sudah melaksanakan itu, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, jangan menukar ketaatan kita kepada Allah, jangan menukar keimanan kita kepada Allah dengan keduniaan. Karena dunia itu hanya samanang qalila, sedikit. Menikmatinya pun hanya sebentar, Bapak Ibu. Bukankah nikmat dunia itu hanya sedikit dan sebentar? Orang suka makan makanan apapun itu hanya enak sebelum melewati tenggorokan, dan jumlahnya sedikit. Kalau banyak ya jadi masalah. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji ayat ke-40,
41 ini semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, diwujudkan dengan ketaatan kita kepada Allah yang semakin semangat dengan penuh kerelaan hati. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.